di mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang mukadimah, yang kami hormati Al-Ustadz Jalaluddin Nur, pengurus takmir, bapak-bapak, ibu-ibu, aparat desa yang berkesempatan hadir di Masjid Baitur Rahman ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan penanganan jenazah di malam yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini diberi kelancaran hingga akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara inti akan kami serahkan kepada Al-Ustadz Jalaluddin Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari situ aja, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, mari kita mulai ta'lim kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kami kepada kita semua, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Adik yang meluangkan waktu datang ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dihitung Allah sebagai penggugur dosa-dosanya, diberikan Allah keberkahan, dan kita mendapat satu amalan yang kalau kita niatnya ikhlas lillah, ini setara dengan jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang harus kita persiapkan, materi kita malam hari ini sudah di print oleh panitia. Dalam hal ini remaja masjid sudah di print Toha. Pertama, dalam mengubur ini yang pertama mempersiapkan lubang kubur. Di situ sudah bisa dilihat di makalah. Ini mohon maaf, infokus kita lagi ya. Lubang harus dalam. Cara mengukur lubangnya, diukur mayit ditambah 1 jengkal dari tubuh si mayit, bukan orang yang menggali lubang. Nanti kalau yang menggali lubang sempat 2 meter, mayatnya 1 meter, terlalu ya. Bentuk lubang ya, di situ ada liang lahat, ada juga yang satu lagi. Jadi kalau liang lahat yang lazim di Indonesia, ini yang ingin saya tunjukkan di slide kita, tapi nggak bisa tampil.
Ibu perhatikan kemari. Seandainya ini tanah, kuburan ini tanah digali, kalau liang lahat dia dibikin lagi seperti ini, lubang seperti ini untuk mayat. Ini namanya lahat. Yang satu lagi dia bukan lahat, tapi tetap digali tanah dan dilubangi di tengah. Untuk di Indonesia konteksnya kita seperti ini. Jadi tanah itu digali, setelah digali dibikin lagi lubang di dalam tanah itu seukuran mayat. Nanti ketika mayat itu tidurkan, dimasukkan, maka itu pas dia. Dan di antara dua pendapat itu yang paling bagus memang liang lahat. Jadi caranya nih, nanti ketika menguburnya sama seperti kita memandikan mayat. Air tidak langsung menyentuh ke tubuh, makanya digunakan liang lahat ini agar tanah itu tidak langsung juga menyentuh ke badan. Dibikinlah di sini papan, gitu loh, atau batu-batu. Yang lazim di desa kita ini papan. Itu gunanya liang lahat ini. Artinya beginilah manusia dalam penilaian agama kita, kalaupun seandainya dia sudah jadi bangkai, itu tetap dimuliakan. Dari cara memandikannya, begitu juga dengan menguburkannya. Selanjutnya, menguburkan di pemakaman muslim. Kalau misalnya di desa kita ini, insya Allah. Tapi mana tahu kita tinggal di Sumatera, tepatnya di bukan Tapanuli Utara, Sibolga. Kalau kita baca sejarah, mula masuknya Islam itu ke sana. Makanya ada ditemukan di sana kuburan panjangnya sekitar dari sini sampai ke sana. Tapi sekarang itu dikelilingi oleh kandang babi semuanya. Nggak ada perkuburan umat Islam, ya nggak jadi masalah. Kita bisa, ini secara hukum, tapi prakteknya jarang sekali di desa kita ini, tapi di tempat lain bisa. Boleh nggak kita dikuburkan di pemukiman non muslim? Boleh. Namun tata cara pelaksanaan penguburan jenazah muslim harus kita laksanakan seperti itu. Yang untuk menggali siapa biasanya? Mbah pula. Pak D atau Mas Teddy ini ya. Nih, cuman tiga waktu yang tidak dianjurkan kita menggali kubur. Pertama, matahari terbit hingga naik, waktu syuruk. Ini alhamdulillah jam kita sudah ada ini. Waktu syuruk. Waktu syuruk itu matahari belum sempurna dan kita di situ lagi disunatkan melaksanakan sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq ini dalam beberapa pendapat ini sudah dinamakan dengan bidayatud duha, permulaan duha, ada pertengahan duha, ada akhir duha, seperti itu. Mengiringi, lanjut adab-adab membawa dan mengiringi jenazah. Nih, mengiringinya ke pemakaman dilakukan dengan khusyuk, hikmat, tidak diselingi dengan canda. Nah, ini yang berat ini gitu nih. Biasanya
biasanya ini pun kita masih apa namanya, masih bisa bercanda di sini nih, masih bisa bercanda, macam lah. Terus kalau udah seandainya besok dibawa di keranda, kalau kita di keranda, kita tidak boleh duluan dari semai. Sebaiknya 1, 2, 3, kalau dibutuhkan 4 orang. Terus jalannya jangan terlalu lambat dan jangan juga terlalu cepat. Ketika mayat belum dimasukkan ke kubur, sebaiknya para pentakziah tak boleh duduk. Itu aturannya. Tapi kan kita kan nggak pala ini ya, sempat kita sampaikan ini, nanti orang bilang, wah datang aja pun aku sini sudah syukur kan. Enggak, ini kita lagi ngormatin jenazah nih, jenazah. Rasul sendiri ketika misalnya lewat mayit, Rasul langsung berdiri tuh. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada mayit, ya udah, kalau misalnya kita berhenti, duduk, berdiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka ihtiraman, menghormati mayit. Adab masuk kuburan. Nih, tadi sudah ditanyakan Bang Misliadi nih. Yang panjangnya nih, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Di situ ada halaman 32. Minal muslimina minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kalaupun tidak seperti itu lapasnya, tidak jadi masalah. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustadz, pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Untuk salam yang ini ibu jangan tunggu jawabannya. Ada yang jawab malah Jangan ditunggu ya, lo kok nggak dijawab-jawab gitu, jangan. Memasukkan ke jenazah ke lubang kubur. Ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Karena kita tidak mungkin praktekkan ini, saya minta yang kecil lah, abang mah. Maju abang lagi. Kita praktek sedikit saja. Kalau seandainya tadi ada slide, kita tidak akan tampilkan ini. Kita gunakan slide aja. Tolong. 1, 2, 3. Ya, maju aja, fotografer bebas. Ini kan kuburan ya, ini kuburan. Ini kuburan nih. Aturannya kiblat di sana. Ini gotonglah dulu mayat. Nah, ini mayat. Siapa yang paling jadi ini mayat? Yang paling ringan. Pasti dia. Ayo gotong. Enggak dia di bawah. Dia lupa makan dulu. Bawanya dari sana biar ketahuan. Bawanya dari sana. Kepalanya langsung dari belah sana. Potong. Nah, ini aja. Kita situ aja. Gotong. Dia sudah posisi maunya dimasukkan ini. Nah, ayo. Oke, tahan dulu. Ini mohon maaf saya harus pakai mic karena ada kawan yang komentar di YouTube, Pak Ustaz nggak kedengaran saudaranya. Kemarin kami tak pakai mic. Oke, 1, 2, 3. posisinya sebentar. Tunggu perintah Pak Gubernur. Ini nanti ketika diangkat, baca doa tadi juga. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Pertama, kita gunakan teknik yang pertama. Yang masuk itu kaki dulu. Terakhir nanti kepala. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya sudah ada orang yang menunggu di sini, itu bisa berbaringan. Artinya badan langsung. Gitu. Bisa dipahami? Artinya teknis yang pertama ini normal, kita ingin ambil yang sunatnya dulu. Yang sunatnya kaki duluan, habis itu kepala yang terakhir.
Tapi kalau seandainya dia sudah ada ditunggu di sini, berarti boleh berbarengan, tinggal disambung. Oke, ayo. 1, 2, 3, go. Kaki dulu, ini lubangnya. Kaki ini dulu. Nah, oke, sip. Nah, oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke, sekarang supaya yang rajin di desa kita ini nggak seperti ini. Padahal ini yang paling bagus. Yang lazimnya angkat. Kami berdua sama di bawah kan sudah ada 3 orang kan? Iya. Nah, ini biasanya yang lazimnya di kita ini. Ini kita udah ada nunggu di bawah. Iya, ya. Ya? Ini kita lepas atau enggak nih? Udah bisa ya? Iya. Oke, sip. Udah di situ dah. Enggak, udah. Mau langsung? Iya, mau dilangsungkan. Sebentar. Sebenarnya tidur kalau bapak-bapak enaknya tidur menelentang atau menungkuk. Kalau biasanya 3 kondisi. Oh iya, telentang, telungkup. Anjuran tidur sebenarnya kita aja yang agak aneh. Tidur Rasulullah ini itu sama dengan tidur main. Miring ke kanan. Miring ke kanan. Nah, jadi nanti sekarang enggak ya. Ini Bu, ini kemarin sudah kita sampaikan cara mengikatnya ada 2 versi. Yang lazim sama kita ganjil 5, 7. Nah, ketika misalnya sudah seperti ini, maka ikatan yang harus kita buka itu yang ada di wajah. Buka coba Mas, yang di wajahnya aja. Iya. Iya. Ini kalau yang lain ini hanya sekedar membuka talinya. Kalau yang di wajah ini dibuka sampai kelihatan pipinya, baru dikasih apa namanya? Tanah. Blue. Cukup. Bantal. Ya, Ibu, kalau seandainya Ibu yang meninggal itu adalah orang terdekat kita, tolong pesan, Pak, yang buat bantalan ayah emak saya. Kenapa? Kita bukan nggak ini. Kalaupun mereka mau buat, tapi yang buatan kita gitu loh, yang asli buatan kita. Ketika Ibu nanti membuat bantalan untuk mayit, bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. 1 bantalan 7 kali baca itu. Untuk emak ayah kita tidak apa-apa. Ini apa? Ini dalam kitab I'anatul Thalibin. Ini juga bisa menjadi wasilah. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu bermanfaat untuk si mayit. Tapi kalau nanti yang tukang gali yang buat, ya, kalau yang tukang gali yang buat, tetap dibacanya, paling dibacanya sekali. Kalau ini 1 bantalan sebaiknya itu 7 kali. Seperti itu. Tapi kemarin buatnya gitu, baca kalau selawat gimana, Cat? Nggak jadi masalah. Kemarin kan cuma 7 kali ya. Iya. Jadi gini, intinya seperti ini. Ketika misalnya bapak ibu memandikan, bapak ibu mengkafani, bapak ibu menguburkan, bacaan kalau tidak istighfar sholawat, kalau tidak istighfar sholawat, kalau tidak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah,
Ada bacaan-bacaan khusus. Nah, bacaan-bacaan khusus ini tidak hadis tapi pendapat para alim ulama dan kitab yang Anatut Thalibin ini kalau di pondok serasa wajib nampaknya nih Pak. Yang Anatut Thalibin ada 4 jilid. Di situ kita temukan bacaan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi ini tidak wajib ya. Tidak wajib, jangan gara-gara ini nanti nggak jadi bantalan. Oh nggak usah lah, bantalan di rumah aja lah ganti. Jangan. Oke, posisi jenazah bisa, tata cara mengkubur. Oke, siap. Doanya sudah, doa mengkubur. Dah. Ini talqin. Talqin ibu baca sendiri. Maksud ibu baca sendiri. Ini talqin yang saya cantumkan di sana. Kalau ada orang yang dalam tanda petik menolak talqin ini, entah berapa di situ saya bikin hadis-hadisnya, ya, karena anggapan mereka talqin itu hanya dianjurkan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Intinya seperti itu. Nah, ini permintaan emak-emak sudah saya penuhi ini, Bu. Ya. Bacaan talqinnya sengaja saya gedekan itu. Kalau mau dihafal bagus juga ini. Kita baca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati rasulillah. Nah ini, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kana illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ini surah Yasin. Kalau seandainya nanti kiamat itu satu teriakan saja habis seluruhnya, hadir. Nih, ini intinya nih. Siapa yang mau hafal ini hafal nih. Ijazah akal malakanil muwakkilani. Nanti kalau datang malaikat dua. Nah, jangan takut katanya. Sebutkan bi amsalika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala izaka wala ibaka wa'lam annahu ma khalqum min khalqillahi ta'ala kama anta khalqum min khalqillah. Jadi seolah-olah kita ngomong sama mayit. Ini yang saya sampaikan. Penjelasan yang saya temukan itu pun dalam kitab ya Anatut Thalibin. Kalau Bapak membaca talqin ini orang Jawa pakai bahasa Jawa. Kalau Bapak orang Sunda pakai bahasa Sunda. Jadi gimana itu kalau kira-kira bahasa Jawanya? Le, engko nak teko malaikat ojo wedi-wedi yo, podo ngono lho. Tapi intinya seperti itu. Nah, pertanyaannya ini. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Pertanyaannya ini cuman dikit, bisa dihafal kok. Wa idza sa'alaka man rabbuka wa ma dinuka wa ma i'tiqaduka wa ma alladhi mutta alai faqul lahumma Allahu rabbi. Intinya seperti itu. Makanya ini bagus dibacakan, tujuannya bukan untuk orang yang mati, tapi tujuannya untuk orang yang hadir di situ. Kalau besok ditanya siapa Tuhanmu, sebut Allah Tuhanku, Allahu Rabbi. Tapi ini yang menjawab enggak ini lagi. Mulut tak bisa lagi. Makanya yang bisa menjawab ini apa nih? Amal soleh. Tapi kalau amalnya amal tolih, aduh. Ini doa setelah talqin juga sudah kita sampaikan. Jadi tertotal makalah yang ada sama ibu berjumlah 38 lembar, sudah lengkap. Di situ ada bacaan talqinnya, tinggal mempraktekkan saja. Terus untuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu tak ikut pada menggali lubang. Ini materi aja ini. Besok ada anaknya laki-laki sampaikan. Le,
ikut koncomu gitu. Ibu nggak perlu ya nanti. Nah, terus apa lagi yang biasa? Mengangkat jenazah nggak juga ikut ibu ini. Talqin nggak juga ya. Maksud talqin nggak ibu yang mimpin. Kalau selagi ada laki-laki, laki-laki. Terus kenapa kita pelajari? Suami ibu laki-laki, anak ibu juga ada yang laki-laki seperti itu. Oke, karena kita pas sudah jam 9, coba mana tahu bisa membantu. Kalau nggak kelihatan berarti kita ini. Saya sudah siapkan tadi materi mengenai penguburan simpel. Mudah-mudahan bisa. Hah? Mudah-mudahan bisa Pak ya. Kalau nggak bisa, mana besarnya? Kursi merah itu. Kursi merah. Agak maju sini aja Pak Udin. Palingnya kirim ke